Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan pokok bahasan sistem basis data dan aplikasi web. Ini adalah subpokok bahasan kita. Jadi nanti kita akan bahas mengenai sistem basis data yang kita gunakan. Di sini nanti kita menggunakan MySQL ya, atau MariaDB. Kemudian mengenai administrator, sistem administrasi untuk MySQL. Di sini kita akan menggunakan php-admin. Ya, akan dibahas sekilas mengenai penggunaannya, meliputi beberapa hal ini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penggabungan, ya, intinya penggabungan PHP dan sistem basis data untuk membuat aplikasi web. Jadi sistem basis data yang kita gunakan adalah MySQL atau MariaDB. Ini developernya sama ya. Kemudian sekilas saja mengenai MySQL itu sendiri, dia itu open source, sangat populer ya. Dikembangkan mulai tahun 1994 oleh Michael Wadnews dan David Axmark. Ya, kemudian tahun 2008 diakuisisi oleh Sun. Nah, cross platformnya di sini berarti dia free ya. Bisa digunakan untuk Windows, Linux, Mac, dan Unix. Free untuk community edition. Ada juga yang versi berbayar. Ini yang supported version ya. Ini untuk kepentingan komersial. Jadi ada versi free, ada versi yang berbayar. Yang kita gunakan saat ini adalah yang versi free. Ini sekarang mengenai php-admin. php-admin itu sendiri memang adalah sistem administrasi basis data yang khusus digunakan untuk mengelola basis data MySQL atau MariaDB. Di php-admin ini sendiri terintegrasi di dalam SAM. Jadi kalau Anda menginstal SAM, otomatis sistem administrasi basis datanya menggunakan php-admin. Anda juga dapat menggunakan sistem administrasi yang lain selain php-admin jika Anda berminat. Ini adalah tampilan dari php-admin. Sekarang kita coba review ulang mengenai bagaimana membuat basis data di php-admin. Ya, jadi pertama pastikan Anda klik new. Kemudian tentukan nama untuk basis datanya. Untuk contoh pertemuan 4 ini, nama basis data yang kita gunakan adalah customer DB. Kemudian tentukan jenis collection basis datanya. Di sini saya gunakan UTF-8 bin. Ya, kemudian klik tombol create untuk mulai membuat basis datanya. Jika basis data sudah dibuat, maka kita dapat membuat tabel. Ya, tadi basis datanya kan customer DB, maka kita buat tabel, tentukan namanya, tentukan jumlah kolomnya, kemudian klik go. Sekarang detail mengenai pembuatan tabel customer tadi 4 kolom ya. Jadi kolom pertama adalah customer ID ya, integer. Dia merupakan primary key. Untuk simbolnya kita coba pakai auto increment. Kolom kedua adalah first name, varchar, panjangnya 45. Kolom ketiga adalah address, varchar, panjangnya 256, boleh null. Kolom keempat adalah balance, tipe datanya desimal. Oke, berikutnya langkah lebih baik dicek dulu preview SQL-nya untuk mengecek apakah memang sudah sesuai. Nah, jika sudah, maka klik tombol save untuk membuat tabel. Oke, ini adalah struktur dari tabel yang kita buat, tabel customer ya. Pastikan aktifkan tab structure ya. Ini terlihat bahwa kita ada di basis data customer DB, tabel customer, strukturnya kita punya 4 kolom.
kolom customer ID adalah primary key, dan seterusnya. Sebenarnya Anda juga jika lebih prefer untuk membuat tabel melalui SQL-nya langsung, bisa menggunakan ini, aktifkan ini, script SQL. Sekarang kita coba menambahkan data atau memasukkan data. Ya, aktifkan tab insert, kemudian isikan data pada masing-masing kolom. Perhatikan bahwa kolom pertama, kolom customer ID, kita tidak perlu memasukkan apa-apa karena kita memang sudah set bahwa dia auto increment. Ya, Anda tinggal masukkan first name, address, dan balance. Kemudian klik tombol go. Hasilnya nanti akan ada message bahwa Anda sudah berhasil menambahkan satu baris pada tabel customer. Kita coba lihat data yang kita sudah masukkan, aktifkan tab browse, ya, dicek bahwa oh ya betul sudah berhasil menambahkan data ini Amira tadi. Ini adalah mengenai akun dan hak akses atau privilege dari user. Anda perlu tahu ini karena nanti ketika kita mencoba mengkoneksikan PHP dengan basis data, Anda harus set nama usernya apa dan passwordnya apa. Nah, untuk itu, untuk memastikan Anda cek dulu di dalam tab user account. Ya, jadi balik ke home-nya si PHP admin, kemudian aktifkan tab user account. Mungkin beda versi, agak sedikit beda ya, tapi basically hampir sama lah. Anda cek aja ada tab database, SQL, status. Nah, yang user account ini nanti Anda akan dapat melihat user apa aja yang sudah ada, ya. Contoh di sini yang jelas harus ada root. Root itu pasti sudah bawaannya. Root Anda bisa akses dengan menyebutkan namanya, localhost, atau ini IP address-nya, atau pilihan ini agak jarang kita pakai. Kemudian kalau root itu pasti no password. Ya, privilege-nya di set all privilege. Boleh grant. Nah, jika nanti Anda pengen explore lebih lanjut, coba bikin user account baru. Ya, beri nama apa, host name-nya bisa coba dulu localhost, kemudian passwordnya apa, nanti Anda bisa coba explore sendiri. Nah, ini berikutnya tadi sudah nambah data tapi lewat GUI, kita coba lewat SQL-nya langsung. Beberapa perintah yang bisa kita coba, ya, ini yang pertama adalah select statement, ya, select statement, kemudian mencoba update, mencoba hapus, kemudian mencoba nambah data. Jadi yang select itu cek ini pasti row-nya nanti 1, update, kita Almira tadi kan balance-nya 1 juta, kita rubah menjadi 4,5 juta. Ya, jadi row-nya tetap 1. Kita coba delete karena balance kurang dari 0 kita nggak ada, berarti nggak akan ada yang terhapus. Kita coba tambah data baru, sekarang pasti ada 2 row. So, ini hasilnya, kita sekarang punya 2 baris data. Yang pertama Almira, yang kedua adalah Baharudin. Oke, sekarang tadi basis data sudah dibuat. Nah, sekarang bagaimana kita mengkoneksikan basis data kita dengan halaman web. Ya, praktek ini hal yang sangat umum terjadi memang ketika kita membuat aplikasi web, pasti biasanya koneksi dengan basis data. Closely related antara halaman web dengan basis data. Nah, ketika ada koneksi antara halaman web dengan basis data, ya, ada beberapa prinsip yang pasti seharusnya bisa kita terapkan, namanya CRUD, ya. C-nya create, R-nya read, U-nya update, D-nya delete.
Nah, perhatikan syarat-syaratnya. Jadi kan kita ingin mengkoneksikan halaman web dengan basis data. Halaman web Anda pastikan user friendly. Ya, jadi untuk klien atau user melakukan perintah CRUD nanti supaya mudah. Nah, untuk basis datanya itu sendiri pastikan sudah berada di normalisasi 3NF. Ya, ini ada di mata kuliah yang berkaitan dengan basis data. Coba dibuka-buka 3NF itu apa. Karena ada 1NF, 2NF, 3NF, ada BCNF, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Sebelum koneksi, nah ini untuk koneksi saya nanti akan mencontohkan penggunaannya menggunakan PDO ya. Anda bisa cek ya, Anda bisa cek instalasi SAM Anda itu support PDO atau tidak. Ya, PDO itu apa? PDO adalah PHP Data Object, PHP Data Object. Ya, merupakan Object Oriented Extension Library. Jadi kalau Anda pakai PHP versi 5.1 itu pasti pasti tersedia PDO. Sebelum versi 5.1 itu belum tersedia PDO. PDO di sini digunakan untuk melakukan akses ke sistem basis data. Ya. Oke, ini cara penggunaannya. Jadi kita coba buat script PHP. Ya, caranya adalah sintaksnya ini new PDO ya. Kemudian ada beberapa parameter yang Anda harus set. Pertama, tentukan sistem basis datanya karena kita memang sistem basis datanya pakai SQL. Kita sebutkan bahwa dia adalah SQL. Kemudian tentukan nama hostnya. Nama hostnya kita perlu kita set yang simple aja, localhost. Kemudian tentukan nama basis data yang Anda gunakan. Untuk contoh ini tadi kita sudah membuat customer DB ya, makanya basis data yang kita gunakan adalah customer DB. Yang keempat, tentukan username dari basis data. Nah, ini yang tadi saya minta Anda untuk explore. Ya, kita pakai yang memang sudah tersedia yaitu root. Nah, kemudian kalau username-nya root, pasangannya passwordnya pasti kosong. Ini bukan spasi loh ya, ini kosong. Tanda petik single dan data petik single. Nah, sudah 5 parameter dispesifikasikan, sekarang simpan ke dalam variabel. Nah, nama variabel saya pakai di PC. Yang perlu Anda ketahui adalah PDO itu bukanlah satu-satunya metode untuk mengkoneksikan PHP dengan sistem basis data MySQL di sini maksud saya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa PDO itu mulai ada sejak PHP versi 5.1. Jadi sebelumnya itu PDO belum available. Ya. Pilihan lainnya apa? Alternatif lainnya ada ini MySQLi ya. MySQLi itu pun ada dua versi, ada yang object oriented ataupun procedural. Jadi semuanya bisa. Anda mau pakai PDO boleh, mau pakai MySQLi juga boleh. Yang saya contohkan di mata kuliah ini adalah kita menggunakan PDO. Oke, kita coba tadi koneksinya sudah membuat. Berikutnya kita cek. Ya, paling gampang untuk ngecek terkoneksi atau tidak kan kita coba menampilkan data dari basis data menggunakan PHP. So, bagaimana caranya? Kita coba praktekkan menggunakan PDO query. Ya, ini sintaksnya. Ya, tadi kan nama koneksinya ini kan. Koneksinya di BC, kita akan melakukan query. Nah, yang ada di dalam tanda kurung ini adalah seperti yang biasanya Anda lakukan untuk script SQL. Jadi yang kita coba lakukan adalah menampilkan isi kolom first name, address dari tabel customer, di mana balance-nya lebih besar dari 0.
Nah, hasil dari perintah ini kita simpan ke dalam variabel statement. Berikutnya kita coba tampilkan. Minggu lalu Anda sudah praktek ya menampilkan hasil data. Kita pakai for each statement tadi kita alias sebagai row. Kemudian kita ini coba gabungkan dengan HTML ya. Jadi untuk first name pakai heading 1, untuk address pakai paragraf biasa. Nah, karena tadi data kita memang ada 2, makanya yang tampil di sini adalah 2, yaitu Almira dan Baharudin. Berikutnya adalah mengenai serangan SQL injection. Ini adalah hal yang salah satu hal basic yang perlu Anda ketahui ketika membangun aplikasi web. Karena SQL injection itu adalah metode yang simple yang dapat digunakan oleh hacker untuk menjebol aplikasi Anda. Nah, bayangkan aja ini Anda memiliki form ya. Form ini digunakan untuk menampilkan data customer, dalam hal ini adalah first name dan address ya, dengan cara memasukkan customer ID-nya. Nah, data kita kan tadi 2. Yang pertama ada Almira, customer ID 1 itu Almira, customer ID 2 itu Baharudin. Jadi ketika kita masukkan 2, maka yang muncul adalah Baharudin. So, ini PHP-nya untuk query-nya select first name, address from customer by customer ID sama dengan ya di formnya tadi ini name-nya, atribut name-nya customer ID yang kita gunakan. Kita pakai get, tahunya dari mana? Ya dari browsernya ini kan ketahuan, ini pasti pakai get. Nah, maka akan muncul si Baharudin. Namun, jika Anda menggunakan video query, ini sangat rentan terhadap SQL injection. Dari sisi mananya? Ya, ini sama dengan, ya, ketika Anda menggunakan sama dengan di sini, ini sangat rentan terhadap SQL injection. Bagaimana cara membayangkannya? Anda perhatikan SQL-nya. Jika Anda cek di PHP MyAdmin, ini kan sebenarnya sama dengan select first name, address from customer where customer ID sama dengan 2. Namun, jika setelah 2 itu pun Anda tambahi or true. Nah, or true ini kan ada artinya. Nah, Anda tidak peduli ini betul atau salah, itu tidak akan peduli. Selama true itu berarti semua data akan muncul. Ya, bahayanya di sini. SQL injection ini contohnya di sini, bahayanya di sini. Kita coba challenge 1, praktekkan yang tadi. Jadi pertama buat form. Ya, tampilannya tadi ada di slide 17, digunakan untuk menampilkan data tabel customer berdasarkan nilai customer ID, di mana nilai dari atribut action, ini nama filenya boleh Anda ganti ya. Kita coba yang bukan self submission ya, supaya lebih gampang menjelaskannya. Dan atribut metodenya adalah get. Nama file formnya adalah ini, boleh Anda ganti jika Anda mau. Jika HTML-nya sudah dapat, maka coba buat file PHP yang digunakan. Scriptnya tadi sudah ada di slide nomor 17, yang digunakan untuk memproses atau menampilkan isi masukan form. Nah, filenya adalah seperti ini, boleh Anda ganti jika menginginkan. Nah, kemudian coba masukkan datanya tadi. Kalau tadi kan dimasukkan di dalam form adalah 2. Sekarang tambahi 2 spasi or spasi true. Perhatikan apa yang terjadi. Atau bisa juga coba ganti bukan 2 spasi or spasi true, tapi 5 spasi or spasi true. Kita sudah tahu tadi ada masalah SQL injection. Sekarang bagaimana solusinya? Ya, intinya tadi untuk menampilkan data dengan memasukkan form itu sebaiknya jangan menggunakan video query. Ya, ada solusi yang lebih baik, dinamakan video prepared statement. Ya, kalau tadi itu kan namanya query. Nah, sekarang kita pakai
prepare, ya, prepare. Ininya sama, select first name, address from customer, where customer ID sama dengan, nah bedanya di sini. Kalau tadi kan variable dollar underscore get-nya di sini, sekarang enggak. Kita beda, kita pakai bind value. Bind value titik 2 customer ID-nya baru dibind, dikoneksikan dengan hasil dari form. Setelah itu execute. Nah, ini baris 5, 6 inilah yang menentukan pemblokiran SQL injection. Sisanya ini sama. Nah, sekarang Anda coba praktekkan yang tadi sama. Coba masukkan dalam form 2 spasi or spasi true. Bandingkan apa yang terjadi. Ya, jadi yang dirubah adalah file PHP-nya. Formnya tetap, file PHP-nya yang diubah. So, ini adalah yang lebih direkomendasikan karena kalau Anda menggunakan pendekatan ini akan terbebas dari SQL injection. Praktekkan challenge 2, ubah file PHP-nya, scriptnya di halaman 19 ya. Ya, intinya adalah untuk menampilkan data yang sama dari challenge 1 ya, tapi kita menerapkan konsep video prepared statement. Sekarang karena kita mengubah file PHP ya, coba nama file PHP-nya diubah. Nah, ini saya mengubahnya dari ini. Berikutnya ini bandingkan hasil challenge 1 dan challenge 2 supaya Anda paham bahwa oke, kalau saya pakai video query rentan SQL injection, tapi ketika saya terapkan konsep video prepare statement lebih aman dari video query. Berikutnya kita coba lagi contoh yang lain untuk video prepare statement. Kalau tadi kita sudah coba yang select ya, sekarang kita coba yang insert. Ya, kita coba yang insert. Ya, karena kan operasinya tadi kan create ya. Create, read, update, delete. Nah, create itu adalah insert, read itu adalah select, u ya memang update, d memang delete. Ini versi SQL-nya. Ya, so untuk insert berarti ini di PHP-nya insert into tabel customer. Kita 4 kolom ya. Kolom pertama auto increment jadi tidak perlu, jadi first name, specify first name, address, balance, value-nya ya, bukan dollar get-nya di sini, tapi kita nanti bind value, jadi first name, address, balance. Berikutnya baru kita bind value, jadi titik 2 first name itu dari dollar underscore get atribut first name, titik 2 address dari dollar underscore get atribut address, kemudian titik 2 balance, kita buat aja defaultnya 0, kemudian baru kita execute. Nah, ini misal di formnya saya masukkan datanya namanya adalah Citra, addressnya Jalan Cendana bla 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 bla. Ketika di add data, ingat tadi datanya 2 ya, 1 adalah Amira, 2 Barudin. Ketika berhasil menambahkan Citra, maka sekarang kita memiliki 3 data. Oke, untuk challenge 3 sekarang coba buat form yang ada di slide 21 untuk mengisi data pada kolom first name dan address. Untuk balance-nya kita bikin default 0 ya pada tabel customer. Nah, di sini hati-hati yang hobi typo ya, terutama tanda petik. Ya, yang paling gampang untuk ngecek untuk meyakinkan apakah SQL yang Anda gunakan di PHP benar atau tidak, cek di PHP Maven-nya.
Ya, kemudian sudah formnya berhasil, buatlah file PHP, scriptnya tadi sudah ada untuk memproses memasukkan isian form ke dalam tabel customer. Ya, berikutnya berarti update dan delete. Ya, yang paling susah adalah select dan insert. Jika Anda berhasil select dan insert, tidak ada hal yang perlu terlalu dikhawatirkan untuk update dan delete, karena berarti konsepnya Anda sudah paham. Terutama yang delete paling simple. So, kita coba berarti untuk update, as usual, update tabel customer set. Ini misal saya ingin mengubah first name dan address, primary key tidak perlu diubah. Jangan diubah primary key. Jadi ingin dengan customer ID yang sama, saya ingin merubah first name-nya dan address-nya ya berdasarkan customer ID. Ini bind value-nya, kemudian execute. Untuk delete berarti delete from table customer where kita gunakan aja primary key-nya, yaitu customer ID. Di bind value kemudian execute. 4 berarti coba buat form untuk mengubah data. Ya, yang ingin kita ubah adalah first name dan address. Untuk formnya sudah dapat, berarti coba file PHP. Ya, scriptnya tadi udah ada di slide 23. 5, ini yang paling gampang, lakukan penghapusan data. Ya, scriptnya sudah ada di slide 23. Tapi hati-hati begitu Anda menghapus data, tidak bisa di-undo. Ya, data yang sudah dihapus tidak bisa di-undo. Oke, berikutnya adalah menampilkan pesan error. Jadi by default, jika Anda tidak menambahkan perintah apapun untuk menampilkan pesan error, itu pesan error tidak akan dimunculkan. Nah, yang dimaksud menampilkan pesan error di sini adalah untuk membantu kita ketika kita programming itu kan ini kita ingin tahu masalahnya sebenarnya di mana yang lebih detail gitu kan. Nah, kadang karena terlalu lelah atau apa, terjadi typo atau apa, seperti itu. Nah, alangkah menyenangkannya jika memang kita memanfaatkan fitur untuk menampilkan pesan error. Ya, jadi di sini yang ini Anda sudah familiar, ini sudah familiar. Nah, menampilkan pesan errornya ini. Kita tambah ini. Nah ini untuk menampilkannya. Ya, jadi kalau ada error baru ditampilkan message-nya itu seperti apa. Contoh di sini ini kan saya sengaja melakukan typo-nya di ini, insert s-nya hilang, in seharusnya kan into table customer ini kan typo, seharusnya c-nya 1, ini juga first name seharusnya f-nya 1, ini juga saya tambah sengaja typo, first name, address, balance, dan seterusnya. Nah, ketika Anda menambahkan baris ini dan ini, maka nanti ketika dieksekusi detail, ada kesalahannya detail. Misalnya state SQL state 42.000 syntax error ya, bla 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 something, ada syntax near inert in. Nah, dari sini kan kita tahu nggak ada inert in itu. Typo-nya jelas, seharusnya insert in. Nah, ini. Jadi di highlight masalahnya di mana, membantu kita, memudahkan. By default ya, ini ya, error mode by default itu adalah silent. Jadi silently ignore all database error. Nah, jadi memang Anda harus tambahkan sendiri jika memang ingin memanfaatkan fitur ini. Oke, challenge 6 coba diupdate tadi file PHP pada challenge 3 agar dapat menampilkan pesan error. Oke, berikutnya adalah menampilkan data foreign key. Jadi in real life tidak mungkin Anda itu membuat aplikasi web hanya berdasarkan satu tabel. Ya. Tidak mungkin.
ya at least beberapa tabel. Nah, ketika Anda menggunakan lebih dari satu tabel, itu kan pasti ada keterkaitan antara tabel satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ada tabel yang berdiri sendiri, yang tidak memerlukan relationship dengan tabel lain. Tapi pasti ada tabel yang ada relationship dengan tabel lain. Nah, ini yang dicontohkan adalah orange key. Nah, misal kita punya dua tabel di depan, animals dan breed. Ya, di sini saya harap Anda masih ingat konsep base data ya. Ketika ada dua tabel animals dan breed di sini, ya ketika ada ini relationship ini, ya Anda pertama harus nebak dulu mana tabel dasar atau tabel utama. Ya, tabel dasar atau tabel utama adalah tabel yang tidak memerlukan informasi dari tabel lain. Nah, kalau dari sini ini ada bantuan simbolnya ya, kunci. Nah, kalau dari sini kita tahu bahwa ini adalah si tabel utama. Nah, kalau dia tabel utama, berarti ini bukan tabel utama. Ini artinya bahwa tabel ini memerlukan foreign key dari tabel utama. So, ini contoh populasi data dalam tabel ya. So, tabel bridge itu misal punya 8 data. Jadi tentang data hewan anjing ya. Jadi punya peranakannya apa, kemudian detail dari si hewan itu sendiri. Anak anjing lebih tepatnya. So, ini misal kita punya 8 breed, ada Doberman, ada Poodle, ada Pitbull, dan seterusnya. Nah, Anda cek di sini ada ini kan ID tapi nah breed ID-nya inilah yang orange key ini orange key dia ngambil dari primary key-nya si tabel breeds. Nah, contoh ini berarti biasanya primary key atau foreign key itu tidak perlu ditampilkan kecuali jika memang dianggap penting untuk diketahui oleh end user. Nah, kalau kita memerlukan data dari lebih dari satu tabel, itu umumnya memang kita perlu melakukan operasi join. Nah, misal ini contohnya kita ingin menampilkan namanya, nama anjing, puppy name, breednya apa, tapi bukan breed ID ya, kita mau breed name-nya, fotonya seperti apa, sudah terjual atau belum. Kita butuh dua tabel. Nah, ini join-nya. Nah, join-nya dari tabel animal, breed ID, dari tabel breeds juga adalah breed ID. Oke, jadi itu materi untuk pertemuan 5. Ya, untuk berikutnya minggu depan kita mulai praktikum. Pastikan Anda mengikuti sesi praktikum 1, kemudian juga kerjakan tugas mingguan 1 dan 2. Sebagai penutup, as always, reminder, fokus kita, target kita adalah di tahap ini active learning, so praktek, dan praktek. Ya, jangan pasif, harus aktif, praktek, coba, modify, explore, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.